Amma saumul awami, yang pertama adapun puasa awam yang dilakukan oleh hampir kebanyakan setiap muslim adalah sesuai dengan makna daripada syariat, yaitu puasa anil muftirat tadi. Fakafal batni, hanya dia adalah orang yang menahan perutnya dari lapar dan haus. Wal farji, menahan farjinya dari hawa nafsu syahwat sejak fajar sampai terbenam matahari. An qodoi syahwati, menahan semua itu dari memenuhi syahwatnya. Jadi mereka orang yang awam ini sebatas mengetahui dan mengamalkan yang mampu diamalkan. Berdasarkan pada Rasulullah bersabda tentang bagaimana sikap seorang yang bertakwa kepada Allah dalam pengamalan sehari-harinya. Ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Kalau ini ada 3 tingkatan, mana yang termasuk mastata'tum? Saya mampunya di mana? Kata Rasul, apa yang diperintahkan oleh agama, apa yang aku perintahkan kepada kalian dalam mengamalkan Islam ini, maka penuhi semuanya. Tetapi ada batasan mastata'tum. Rasul tahu ada batasan tingkatan orang berbeda-beda dari sisi iman dan pengetahuan. Maka mastata'tum menjadi dasar, puasa ini menjadi klasifikasi menjadi 3. Orang yang awam yang pertama kebanyakan menjaga daripada sesuatu yang membatalkan puasa, khususnya makan dan minum, menahan perutnya dan farji atau syahwat. Wasani, kemudian yang kedua, amma saumul khawasi. Adapun puasa yang kedua adalah saumul khawas. Puasa khawas ini lebih spesifik. Fahuwa saumus solihin. Adalah orang-orang yang solih yang melaksanakan puasa, maka mereka termasuk puasanya puasa khawas yang khusus. Bedanya apa? Tadi sudah tidak makan dan minum, tidak mengikuti hawa nafsu syahwatnya. Ini ada tambahan. Wahuwa kaful jawarihi, yaitu menjaga, menahan. Jawarih itu anggota tubuh badan. Tangannya, kakinya, lisannya, hidung, mata, dan seluruh anggotanya ditahan. Dari apa ditahannya? Anil asimi, dari segala macam potensi perbuatan dosa. Menahan dari segala sesuatu, bukan hanya syahwat makan dan farji, tetapi juga iseng tuh nggak boleh. Sekedar iseng ngisi waktu tuh. Nah itu nanti ketemu dengan khairul muslim tarku ma la ya'nihi. Ini sampai juga dalam tingkatan dia tidak melakukan sesuatu yang memang tidak ada faidah sama sekali. Maka yang dia lakukan adalah sesuatu yang menjaga dari segala anggota badan dari potensi perbuatan maksiat. Maka kenapa mesti diisi dengan kegiatan positif, minimal agar kegiatan negatif itu berkurang. Dengan dia tadarus dari pagi, siang, sore, dan malam misalnya, berarti berkurang dia berbicara sesuatu yang gak penting. Dia mulutnya basah, berbusa, lama, keringat, capek, lemah karena baca Quran. Itu lebih baik dibanding dia melakukan sesuatu yang memang tidak ada faidah. Ini untuk orang-orang yang soleh sudah bisa sampai begitu tingkatannya. Al-jawarih anil asim fala yutimma dzalika illa bimudawati khamsati asya. Agar supaya bisa menahan daripada anggota-anggota tubuhnya terhindar dari perbuatan asim, maka ada yang mereka khususkan dalam amalan Ramadan puasa ini. Adalah 5 hal yang mereka mudawamkan. Al-awwalu ghaddul basari an kulli ma yadhimmu syar'an. Menahan pandangan dari segala sesuatu yang tercela, yang menimbulkan dosa secara syar'i. Apa saja yang menimbulkan dosa dari sisi pandangan dihindari. Kemudian yang kedua, wasani hifdzul lisani anil ghibati. Menjaga lisannya daripada ghibah. Wal kidbi, dan berbohong, berdusta. Wan namimati, dan namimah. Wal yamini, dan bersumpah. Sumpah palsu maksudnya. Bersumpah tetapi tidak sebenarnya. Itu 5 hal tadi adalah dihindari oleh orang-orang soleh ketika dia berpuasa. Di samping juga sama menahan syahwat makan dan minum. 5 rawa Anas an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga Rasulullah pernah menyampaikan dalam satu sabdanya, dalam hadisnya. Qala khamsatu asya'a tuhbatu saumi. Ada 5 hal, 5 amalan, 5 perbuatan yang akan menghapus, menggugurkan pahala puasa. Aitab dulu maksudnya adalah membatalkan pahalanya. Nah ini makanya kalau tingkatan awam, asal dia menahan tidak makan dan minum dan apa saja yang membatalkan puasa, juga syahwatnya sampai dengan terbenam matahari di waktu buka,
ya sah saja secara syariat, ibadah puasanya sah. Nanti Allah yang akan merinci pahalanya segimana poinnya dapatnya. Tapi untuk orang soleh ini merasa menganggap bahwa tidak menjaga pandangan, tidak menjaga lisannya, tidak menjaga anggota tubuh yang lain dari perbuatan dosa, maka dianggap batal, gugur, nonsen, nggak ada pahalanya. Nanti kita evaluasi masing-masing begitu. Saya sudah di mana? Itulah proses pembelajaran bagaimana orang selalu meningkatkan keimanan dan amal ibadahnya. Al-kidbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul khumus wan nadru bisyahwah. 5 hal yang kata Rasulullah akan menggugurkan pahala ibadah puasa adalah dusta, al-ghibah, ghibah, wan namimah, wal yamin, sumpah palsu, wan nadru, dan melihat memandang bisyahwatin dengan syahwat. Wasalisu yang ketiga kaful udhun. Tadi yang pertama kaful ghaddul basar. Kemudian yang kedua hifdzul lisan, dari yang 5 tadi ya, yang didawamkan oleh orang soleh ketika berpuasa. Yang ketiga kaful udhun, menahan telinga, anistimai. Ini istilah bahasa juga penting dalam pemahaman ya, supaya sampai pada maksud daripada pemahamannya. Istima, tapi istima itu amrih mirungu. Sengaja atau bahasa Jawanya nengleng. Emang sengaja pengen dengerin gitu. Nguping bahasa kita ini. Ada unsur kesengajaan, dia menghindari daripada unsur kesengajaan. Kan nggak mungkin tidak mendengar orang bicara. Cuman pas lagi ngomongin sesuatu yang punya potensi dosa atau maksiat. Nah kita nggak sengaja. Tapi kalau istima bahasanya adalah anistimai kulli makruhin, mendengarkan dengan sengaja, menenglengakan atau nguping setiap sesuatu yang dibenci, tidak disukai oleh orang yang ketika berbicara, terus kita nguping, mereka tahu kita nguping, mereka marah. Itu maksudnya istima. Ar-rabi'u kaffu jami'il a'dha'i. Yang keempat adalah menahan segala anggota badan anil makarihi wa kafil batni anis syubhat fi waqtil iftar. Lebih daripada yang awam tadi, orang soleh puasa itu tidak sebatas menahan lapar, haus, dan syahwat farjinya, tetapi menjaga anggota tubuh, lisan, tangan, dan semuanya, termasuk sumber yang dimakan ketika buka dan ketika sahur. Dia hindari dari hal-hal yang bersifat syubhat fi waqtil iftar, idh la makna li shaumi anit tu'amil halal, karena mereka memaknai puasa itu mesti sahurnya dari yang halal, juga bukanya dari yang halal. Idh la makna li shaumi anit tu'amil halal, tsummal iftar alal haram. Famithluhu kaman bana qasran wa hadama misran. Ini diumpamakan seperti ini. Orang-orang soleh itu menghindari bukanya atau sahurnya. Ada orang yang kalau ketika sahur dengan makanan yang halal, bukanya dengan makanan yang haram, kaman bana qasran wa hadama misran. Dia bangun satu gedung, dia hancurkan satu kota. Jadi ngerusaknya lebih besar. Makan waktu sahur pakai yang halal, bukanya pakai yang haram, sama dengan dia bangun satu unit gedung, tapi setelah itu dia hancurkan satu kota. Bukan satu gedung yang tadi dia bangun, sampai gedung orang dihancurin. Ibaratnya begitu. Ini pandangan yang memang berangkat daripada rasa khauf, takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjadikan itu dasar, seolah-olah kalau tidak halal saya sudah menghancurkan, merusak puasa saya, bukan cuma sahur bukanya, tapi Ramadan saya rusak, begitu kira-kira. Qala alaihi salatu wassalam, maka dari itulah Rasulullah juga bersabda dalam hadis berikutnya, kam min shaimin, banyak orang dari yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak ada baginya dari puasa itu, illal ju'i, kecuali rasa lapar, wal atsyi, dan haus. Klasifikasi bagaimana orang-orang itu meningkatkan keimanan dan dalam amalan puasa khususnya, maka Rasulullah kemudian dengan hadisnya tegas, tidak aneh, banyak, kam, ada beberapa, banyak bahkan, min so'imin, di antara orang-orang yang berpuasa itu, Rasul mengatakan orang yang berpuasa secara umum itu banyak yang mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Wal khomisu, yang kelima dari amalan orang soleh tadi, alla yastaksuro, sehingga dia tidak menyedikitkan atau membatasi minal halali waqtal iftori bihaitsu lam ya'ubatnih, hanya sebatas cukup dia berbuka atau sahur, tidak sampai dengan memenuhi perutnya atau tidak sampai kenyang. Itu yang kita kenal dalam akhlak. Rasulullah biasa makan
berhenti sebelum kenyang atau makan sebelum lapar. Itu karena ada madharat dan manfaat di situ. Orang-orang soleh sangat menghindari itu. Walida, karena itulah qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, ma min wi'ai abghadin ilallah, tidak yang lebih dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah min batni minal halali. Kalau kita yang halal makan aja halal ini, habisin orang halal kok gitu. Lah ini mah mereka justru karena halal itu jangan terlalu banyak, nanti hukumnya bukan soal halalnya tetapi berlebihannya. Wa amma saumu khawasil khawas, yang ketiga tingkatan puasa adalah khawasil khawas, VVIP. Fa saumul qalbi, tidak hanya zahir jawarih, itu anggota badan yang dari tampak luar, tangan, hidung dan lain sebagainya. Orang yang berpuasa khawasil khawas, fa saumul qalbi, dia hatinya tidak lepas daripada zikir kepada Allah, dan dia terhindar daripada wal afkar, berpikir ad-dunyawiyati, yang bersifat selain daripada ukhrawiyah, intinya begitu. Siapa mereka? Wahwa rutbatul anbiya wasiddiqin. Puasa sejenis ini hanya bisa dilakukan, hanya bisa dicapai oleh tingkatan para anbiya, para nabi dan rasul dan orang-orang siddiqin. Fa idza tafakkaru hadza shaim fi ma siwallah. Intinya mereka berpuasa, juga perutnya, juga jawarih anggota tubuhnya, juga hati dan pikirannya tidak berpikir ma siwallah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna tahqiqa hadzal maqam, maka inilah sesungguhnya tingkatan paling utama dalam tingkatan hakikat puasa, al-iqbalu, sungguh-sungguh mengharap ilallahi ta'ala bil kulliyah, dengan segenap anggota tubuh lahirnya dan batinnya, lebih spesifik dimaknai dengan imanan wahtisaban. Itu yang kemudian masuk dalam kategori adalah puasa khawasil khawas, wal insirafu an ghairi, dia menghindar daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Zubdatul Wa'idin.